Pemirsa, Kabupaten Sumeneb terletak di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur, merayakan hari jadinya yang ke-754 tahun. Pawai budaya dan beragam festival diadakan dalam rangka ulang tahun kabupaten yang dikenal dengan sebutan The Heart of Purity. Reporter kami Nadila Salah mengikuti acara tersebut bersama Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Ini dia kabarnya untuk Anda. Halo pemirsa, saat ini Anda kembali menyaksikan Nusantara Terkini bersama saya Nadila Saleh. Pemirsa, Nusantara Terkini kali ini hadir spesial dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kabupaten kecil dengan potensi pariwisata yang begitu menarik, destinasi wisata sejarah yang begitu unik, dan masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan tata krama. Hal ini pemirsa membuat Kabupaten Sumeneb mendapatkan gelar ataupun sering disebut sebagai Sumeneb, The Heart of Purity. Sumeneb, mutiara dari timur Madura, menyimpan berbagai kekayaan alam, wisata, serta budaya yang mempesona. Telah menginjak 754 tahun, dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Sumeneb diadakan drama kolosal. Prosesi penobatan Arya Wiraraja untuk mengenang penobatan Adipati pertama Kabupaten Sumeneb yang dikenal bijaksana dan cinta rakyatnya. Tahun 1269 Masehi melantik Arya Wiraraja sebagai Adipati Sumeneb. Selamat pagi Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Bapak, tadi saya baru aja belajar bahasa dari Madura begitu ya Pak? Kayak gini Pak bahasanya. Kadipon apa? Kabara ajunan. Itu betul nggak Pak? Benar, baik kabar bahasanya saya. Apa? Bagaimana kabarnya Bapak? Oh iya betul. Oke Bapak. Hari ini saya senang sekali, dari kemarin sudah disambut oleh Bapak di sini, disambut di sini dari kabupaten untuk Sumeneb untuk melihat secara langsung bagaimana prosesi rangkaian acara di sini Bapak. Saya penasaran Bapak, sebenarnya rangkaian acara hari ini tuh apa sih Pak? Mau diceritakan kepada pemirsa dan kegiatan saya. Prosesi Arya Wiraraja dan Pawai Budaya. Kita memang setiap tahun selalu melaksanakan ya. Karena memang kita ada beberapa kalender event dalam satu tahun. Hari ini kegiatan yang ke-74. Semuanya itu dalam rangka bagaimana mendorong pariwisata kita itu bisa lebih maju ke depannya. Salah satunya adalah kita harus berikan kegiatan-kegiatan event agar wisatawan bukan hanya melihat wisata kita tetapi juga melihat kegiatan-kegiatan budaya, seni dan event. Bapak, ini saya mengikuti rangkaian acara ini tuh sudah dari pagi tadi sampai saat ini rangkaiannya tuh banyak sekali. Tadi juga ada banyak tarian-tarian begitu ya Pak. Boleh Bapak ceritakan apa sih sebenarnya makna dari setiap rangkaian acara tadi, tarian-tarian yang ditarikan gitu Pak? Makna kegiatan ini dalam rangka mengenang prosesi Arya Wiraraja, raja kita yang pertama. Ya, karena kita ini berdiri tahun 1269. Nah, kegiatan ini kita laksanakan di daerah Kecamatan Kaliangan namanya. Ini kota tua. Dulu di era zaman VOC, kota ini maju, ya kan? Kota ini maju. Banyak kenangan, banyak sejarah di sini. Ada benteng Kalimoo, terus ada pelabuhan di sebelah sana, terus ada stasiun kereta api. Nah, kota ini dibangun di zaman VOC juga pada saat itu. Di tahun 1705 lah ya. Bapak, berarti sosok dari Arya Wiraraja, betul? Ini merupakan sosok yang pasti dikenang oleh masyarakat di sini gitu. Apa Bapak sifat ataupun karakter dari Arya Wiraraja yang Bapak masih melihat ada di masyarakat saat ini Pak? Arya Wiraraja ini raja muda ya, raja pertama kita. Tentu beliau ini memiliki kemampuan dalam berstrategi luar biasa. Arya Wiraraja salah satu kingmaker ya, berdirinya kerajaan Majapahit. Maka Arya Wiraraja bukan orang sembarangan karena dulu Arya Wiraraja juga menjadi penasihat muda ya, Raja Kertanegara. Jadi bukan orang sembarangan menurut saya. Ya.
nggak ada apa namanya Majapahit kalau nggak ada Arya Wiraraja menurut saya. Oke Bapak, hari ini kan rangkaian acaranya dilakukan di Kota Tua gitu Pak. Apakah ada makna tersendiri ditempati di sini atau Ya, gimana Pak? maknanya adalah dulu di sini kota lama ya, kota lama, kota tua. Dulu ada masa kejayaan di sini. Nah, hari jadi Kabupaten Sumeneb ke-754 itu mengambil tagline masa kejayaan. Maka kita mendorong ke depan Sumeneb agar menuju kepada masa kejayaan yang lebih baik. Salah satunya adalah kita dorong sektor wisata ke depan lebih baik. Oke, Bapak, sebenarnya dari pagi tadi saya melihat Bapak ada satu hal yang membuat saya tertarik gitu Pak. Adalah pakaian adat yang Bapak kenakan dan juga istri Bapak gitu. Boleh diceritakan Pak, ini pakaian adat apa? Ya, maknanya apa? Ini bukan apa namanya hal biasa kalau di Sumeneb. Ini pakaian pengantin ya. Jadi pengantin yang bentuknya adalah pengantin lilin katanya. Nah, istri saya kebetulan ada di sana ya kan. Jadi memang kita mencoba menampilkan ya kan apa yang menjadi budaya dan karakteristik yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan ini apa namanya pertama kali saya mempergunakan ini di prosesi-prosesi kegiatan event Arya Wiraraja ini. Bapak, tadi Bapak sebutkan bahwa acara hari ini adalah acara tahunan begitu. Berarti dari beberapa tahun kemarin terus-menerus dilakukan gitu. Ya. Apa yang membedakan antara acara hari ini dengan acara di tahun-tahun sebelumnya Pak? Kalau tahun sebelumnya selalu dilaksanakan di kota ya, di kecamatan kota ya, di pusat kota. Tapi hari ini kita coba taruh kegiatan ini di sisi timur, ya, di Kecamatan Kalianget, persis di depan kantor PT Garam. Ya kan? Mungkin semua orang tahu lah PN Garam, ya kan? PT Garam penghasil garam ya, di nasional ataupun di dunia. Gitu. Oke, Bapak, tadi saya dengar penjelasan Bapak bahwa Bapak juga menyinggung soal pariwisata. Ini memang terkenal sekali ya Pak, Kabupaten Sumeneb dengan pariwisata yang begitu melimpah gitu Pak. Ya. Boleh Bapak ceritakan kepada kami atau spill sedikit gitu Pak, apa potensi pariwisata yang paling menarik di sini? Yang kalau misalnya turis mau datang ke Sumeneb, mereka pasti berkunjung ke situ Pak. Ya, menurut saya kalau mau bicara wisata, apa saja wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, lebih baik kita nanti ke pendopo saja. Nanti saya jelaskan lebih konkret ya kan. Wisata apa aja yang ada di Kabupaten Jelaskan Sumeneb. lebih laju di pendopo begitu ya Pak. Kalianget Barat dan tentunya pada kesempatan ini juga turut serta dalam latihan pawai. Kabupaten Sumeneb terus meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan terus membangun pariwisata yang mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pasca pandemi, di saat daerah lain berjibaku membangun momentum pariwisata, Kabupaten Sumeneb mendapatkan prestasi berkat konsep Pentahelix. Dengan jumlah di tahun 2023 mencapai 1.057.434 wisatawan yang meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumeneb. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pendopo Keraton Sumeneb dan sudah bersama dengan Bapak Bupati Sumeneb di sini, Pak Ahmad Fauzi, untuk melanjutkan obrolan kami yang sempat terputus tadi ya Pak. Oke, Bapak, sebelum kita masuk ke obrolan tadi yang kata Bapak nanti dilanjutkan di sini, saya mau tanya dulu Pak, gimana kirap tadi Pak? Perjalanannya seru atau bagaimana Yang pasti Pak? Masyarakat bahagia. Jarang-jarang melihat bupatinya ikut kirap gitu ya. Iya sih Pak. Tadi saya lihat antusias masyarakat yang berada di sana juga euforianya meriah sekali gitu ya Pak. Tadi yang hadir di sana tuh masyarakat di Sumeneb saja kah atau ada masyarakat dari luar yang ikut datang juga Pak? Ya, ada beberapa masyarakat dari luar juga. Yang kami tahu ya Pak dari Sumeneb itu, Sumeneb ini bangkit melalui pariwisatanya, padahal ada di masa pandemi COVID yang memang itu salah satu aspek kehidupan kita di Indonesia tentunya dan bahkan di dunia itu yang merosot adalah pariwisata, sektor pariwisata itu Pak. Apa yang membuat Bapak bisa membangkitkan sektor pariwisata di Sumeneb pada saat kondisi yang kurang baik seperti itu Pak? Ya, sebenarnya menurut saya tergantung niat dan keinginan. Saya melihat pada saat itu membaca setelah pandemi COVID kira-kira masyarakat harus ngapain? Keinginannya Keinginannya apa? apa? Jangan-jangan masyarakat ingin berwisata ya, masyarakat Indonesia. Nah, Sumeneb punya potensi itu. Saya berpikir kayaknya ini salah satu cara bagaimana
mempercepat recovery ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi ke depan itu bisa menjadi baik. Maka alternatif jangka pendek yang saya ambil, bagaimana pariwisata kita dorong untuk bisa berpengaruh kepada recovery ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu semakin baik ke depannya. Karena berbicara wisata itu pasti berbicara UMKM, betul, ya kan? Ekonomi mikro di bawah. Ya bisa berkesinambungan dan Ya, saling keterkaitan dengan yang ya, lain gitu. ada juga jasa seperti hotel, restoran dan sebagainya. Itu semuanya berpengaruh, transportasi. Nah, itu yang menurut saya bagaimana mempercepat recovery ekonomi, dan itu terbukti menurut saya. Di tahun 2021 misalnya pertumbuhan ekonomi kita kan 3,6. Begitu tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,02. Dari sisi pengangguran terbuka itu pada akhirnya juga terendah. Betul. Saya kemarin sempat melihat indeks ini sih Pak, angka penganggurannya menurun, perekonomiannya meningkat. Kayaknya aspek utama yang mendorong itu adalah pariwisata gitu ya Pak. Pada intinya seluruh aspek kita gerakkan, tetapi pariwisata ini menurut saya dalam rangka mempercepat recovery ekonomi untuk menggerakkan seluruh sektor, pariwisata yang menurut saya bisa kita andalkan. Karena memang potensinya ada. Kalau potensinya nggak ada, mungkin kita nggak berani melakukan hal yang seperti ini. Oke Pak, untuk pengunjung yang datang ke sini berarti ikut meningkat gitu secara ya, Pak? otomatis. Kalau sebelumnya misalnya tahun 2021 di angka 256.000, saat ini di angka 1.200.000. Artinya meningkat secara signifikan. Oke Pak, yang saya ketahui gitu Pak, salah satu strategi yang Bapak lakukan adalah dengan melakukan pentahelik gitu. Ini gimana sih Pak strateginya Pak? Ya, membangun kabupaten ini tidak bisa sendiri menurut saya. Seluruh pihak harus bersama-sama bergotong royong. Nah, bahasa gotong royong ini kan kebersamaan dalam pentahelik ya. Seluruh pihak bersama-sama, mau itu komunitas, ya basisnya masyarakat, mau itu media, mau itu juga akademisi, ya kan. Terus itu misalnya pihak swasta, itu bersama-sama untuk mewarnai setiap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Nah, dengan pentahelik ini, maka secara otomatis segala sesuatu apapun yang menjadi target kita itu akan bisa tercapai menurut saya. Salah satu contoh misalnya, seluruh kalender event yang kita laksanakan di tahun 2023 ini dengan 74 event yang per hari ini terlaksana, itu semuanya berbasis pentahelik. Ada keterlibatan komunitas, ya, paguyuban, ada keterlibatan swasta dalam sponsorship, ada keterlibatan pemerintah juga sebagai organizer gitu kan, sebagai yang mengorganis semuanya, ya kan. Ada juga keterlibatan media. Ada juga keterlibatan akademisi untuk memberikan masukan-masukan. Itu contoh kecil bagaimana sesungguhnya apapun yang dibangun secara pentahelik dan bersama-sama itu akan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya dalam hal apapun. Indonesia ini kan memang kaya akan kebudayaan, kemudian alamnya itu begitu luas. Dari obrolan kita ini bisa menjadikan contoh gitu Pak, bahwa dari pandemi kemarin kita jadikan sebagai potensi kita untuk membangun dan melirik pariwisata kita seperti itu Pak. Apa sih Pak harapan ke depan bagi Sumeneb dan juga bagi Indonesia begitu Pak? Ya, harapan saya sebagai Bupati Kabupaten Sumeneb memiliki harapan bagaimana seluruh stakeholder, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, tentu harus jeli memperhatikan kabupaten-kabupaten dalam ruang potensi. Ya, potensi kabupaten ini A, potensi kabupaten B ini misalnya. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian khusus baik pemerintah pusat, provinsi, sehingga ada kolaborasi, sinergi untuk membangun apapun yang menjadi harapan seluruh pemerintah daerah. Seperti Sumeneb misalnya, bagaimana sangat konsisten, sangat fokus untuk bagaimana mengaplikasikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb ini untuk bisa menjadi bagian dari sumbangsi khususnya kepada negara ini. Paling tidak Sumeneb yang kecil, ya paling jauh di ujung paling timur Pulau Madura ini memberikan sebuah kontribusi kepada pemerintah pusat ya, dalam rangka bagaimana menjalankan apa yang menjadi instruksi-instruksi pemerintah pusat. Percepatan ekonomi ini bisa dibangun melalui pariwisata setelah pandemi COVID-19. Target kita memang tidak muluk-muluk, kita berkeinginan bagaimana ya wisatawan Jawa Timur paling tidak ada alternatif berwisata ke sini. Oke, baik, terima kasih Bapak obrolan kita yang singkat ini
penuh makna, penuh arti. Nah pemirsa, itulah obrolan saya dengan Pak Bupati Sumeneb. Tadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, dan tentunya tadi jika kita dengarkan bagaimana harapan dari Pak Bupati ini, kita perlu untuk melihat potensi wisata dari masing-masing wilayah kita di seluruh Indonesia. Dengan begitu kita bisa mengenal, kita bisa berkontribusi, kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pariwisata. Begitu ya Pak? Benar. Oke Pak, sebelum saya closing, saya ingin tahu Pak, apa bahasa Maduranya terima kasih? Mator sakalangkong. Mator Sagalangkong, saya Nadila Saleh, terima kasih. Terus saksikan Nusantara Terkini hanya di TV One. Informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita di Nusantara Terkini. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan Yohana Gabriela. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.